Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Lazuba dengan NIM 205122660 dari Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, kali ini saya ditugaskan untuk membuat sebuah video percobaan dari mata kuliah Kimia Fisik 2. Adapun judul percobaannya itu dari materi Kinematika Kimia dengan judul Pengaruh konsentrasi reaktan terhadap pergeseran kesetimbangan kimia. Nah, adapun tujuan dari percobaan ini adalah kita akan mengetahui pengaruh dari apabila kita menambahkan sebuah reaktan dengan perbandingan 2:1, apakah dia akan mampu menggeser dari kesetimbangan kimia tersebut. Nah, untuk mengetahui lebih lanjutnya, mari kita simak videonya. Nah, baik teman-teman, untuk dapat melakukan sebuah praktikum, tentu saja kita membutuhkan alat dan bahan yang akan kita gunakan selama praktikum tersebut berlangsung. Adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan di sini, untuk alatnya itu ada 1 buah gunting, kemudian ada 2 buah suntikan, ada double tip, ada pipa bening yang berukuran 50 cm, dan ada 1 buah wadah plastik. Kemudian adapun bahan yang diperlukan di sini yaitu ada pewarna makanan dan juga ada minyak goreng. Nah, baik teman-teman, setelah kita siapkan semua alat dan bahan yang kita butuhkan selama percobaan, langkah yang pertama adalah kita membuat sebuah larutan pewarna itu dengan melarutkannya menggunakan sebuah air yang kita tuangkan ke dalam gelas plastik. Nah, di sini saya menggunakan pewarna makanan yang berwarna merah. Mari kita masukkan. Kemudian kita homogenkan seperti ini. Setelah larutannya tercampur secara homogen, maka selanjutnya adalah kita ambil larutan warna merah ini menggunakan sebuah jarum suntik. Di sini saya menggunakan sebuah jarum suntik yang berukuran 6 ml. Di sini sudah terambil jarum suntik yang berwarna merah untuk isi larutannya itu, dan di sini juga ada minyak. Nah, baik teman-teman, di sini saya sudah membuat serangkaian alat sederhana yang digunakan untuk mengetahui kesetimbangan kimia dari 2 sampel yang kita gunakan. Nah, di sini saya sudah mengaplikasikan sebuah pipa yang berbentuk U dengan ukurannya itu adalah 50 cm, yang kemudian di mana pipa U ini di sebelah kiri dan sebelah kanannya akan dimasukkan 2 sampel yang berbeda. Nah, ketika 2 sampel yang berbeda ini kita masukkan, tentu kita akan mengetahui apakah kedua sampel ini akan tercampur secara rata atau mereka akan terpisah atau akan ada batasnya. Batas inilah yang akan kita tandai untuk mengetahui kesetimbangan kimianya yang terjadi. Nah, langsung saja kita aplikasikan. Di sini saya sudah mempunyai 2 buah jarum suntik yang dimana suntikan kedua ini sudah diberi sampel. Sampel yang pertama itu ada sampel minyak goreng, dan sampel yang kedua itu ada pewarna makanan. Nah, kedua sampel ini nanti akan kita masukkan melalui pipa U ini, maka kita akan lihat reaksi yang terjadi. Langsung saja kita aplikasikan.
kita lihat bahwa di sini masih belum tercampur secara rata. Nanti akan saya coba turunkan. Tapi kita sudah tahu bahwa batasnya ini tepat sudah berada di tengah, maka kita beri tanda menggunakan pena. Untuk tanda yaitu nanti selanjutnya itu akan kita gunakan volume dari larutan pewarna ini, perbandingannya itu 2:1, 2 untuk larutan pewarna dan 1 untuk minyak. Oke. Nah, baik teman-teman, seperti yang kita lihat, untuk saat ini pengamatan yang bisa saya sampaikan yaitu ketika 2 buah sampel dimasukkan secara bersamaan dengan tentunya tingkat kepolaran yang berbeda. Nah, di sini minyak yang kita masukkan melalui selang bagian kiri ini, dia tetap tepat berada di tengah. Artinya katanya pembatas antara sampel minyak dan sampel warna makanan ini tepat berada di tengah. Namun, sebagian dari minyak ini naik ke atas, atau dalam arti kata, sebagian minyak ini naik ke daerah pewarna makanan. Dia tercampur, dia tidak tercampur secara rata, namun dia dapat melalui pewarna makanan ini. Dan dia berada sekitar 1 cm di atas larutan pewarna ini. Nanti kita coba aplikasikan ketika rangkaian pipa U ini kita tambahkan perbandingannya itu 2:1 untuk larutan pewarna. Apakah dia akan dapat menggeser minyak yang berada di atas ini sedikit? Apakah akan menggeser batas yang telah kita berikan tadi? Mari kita coba. Untuk perbandingannya tetap ya teman-teman. Oke, langsung saja kita coba masukkan secara perlahan saja. Di sini sudah bisa kita amati bahwa pewarna makanan ini sedikit demi sedikit dia akan menggeser minyak yang berada di sini. Dan kita lihat juga bahwa semula batas yang di sini sama-sama berada di tengah, dia tergeser naik ke atas, dan minyak semakin ke atas juga. Walaupun tidak 2:1, tapi dapat dilihat sini makin banyak perbandingan yang kita masukkan untuk sebuah reaktan, maka dia akan mampu terus menggeser kesetimbangan kimia di sini. Nah, di sini tapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa minyak dan larutan pewarna ini tercampur namun tidak secara merata. Dalam arti kata dia bisa memasuki wilayah larutan pewarna dan larutan pewarna bisa menggeser si daerah minyak ini, sehingga pembatasnya itu tidak lagi berada tepat di tengah, melainkan sudah di sini. Nah, setelah melakukan percobaan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa sebuah kesetimbangan kimia itu dapat mengalami pergeseran. Itu karena dipengaruhi oleh konsentrasi yang diberikan oleh reaktan dengan perbandingan yang lebih besar. Arti kata, semakin besar kita memberikan konsentrasi terhadap suatu sampel yang dibandingkan dengan sampel lainnya, maka dia akan menggeser kedudukan sampel tersebut dengan perbedaan sifat kepolarannya. Nah, sekianlah hasil percobaan yang telah saya lakukan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.